Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bang Cek Bicara di rumah pemirsa PAL TV. Senin setiap pagi kami menyapa pemirsa dengan sejumlah informasi menarik di program kesayangan kita Halo Palembang. Dan pagi hari ini bersama dengan aku Bang Cek Midun dan aku Cek Fili. Tentunya pemirsa tidak asing lagi kalau di Halo Palembang itu setiap harinya kita selalu ngasih keupdatean informasi seputar Kota Palembang dan se-Sumatera Selatan. Dan bukan Halo Palembang namanya kalau setiap hari kita udah ngasih ke informasi yang berbeda-beda. Betul dan sekali. Kali ini informasinya kita untuk generasi muda Cek Fili. Benar sekali. Dan sekaligus tamparan buat generasi muda yang males-malesan. Nah. Karena ini sudah jam 9 pagi. Betul. Mungkin masih ada beberapa pemirsa yang masih dalam selimut Cek Fili ya. Bener, yang lagi mager pas bangun tidur langsung main HP kan. Betul. Kalau Cek Fili ini dari jam 5 subuh sudah siap. Oh iya, sudah siap bekerja. Betul. Nah, jadi pagi ini kita nak ngejoke inspirasi untuk generasi muda yang ada di Sumatera Selatan khususnya pemirsa, dan kita mendatangkan ini narasumber kita hari ini Meisha Salwa, ini penulis muda bertalenta. Selamat pagi Salwa. Halo, selamat pagi Salwa. Nah, jadi memang kalau aura yang berprestasi beda ya. Ini influencer yang berprestasi, Cek Fili. Sekali. Dan kalau influencer itu sudah cantik, pinter, memang aura di sini tuh jadi lebih fresh. Betul. Nah, kita bakal ngobrol juga dengan Salwa pagi hari ini pemirsa. Mungkin beberapa follower Salwa juga saat ini nonton di Halo Palembang ya. Tapi kita pengen kenalan secara singkat Mbak sama Salwa. Boleh perkenalan Salwa, mungkin nama, umur, aktivitasnya seperti apa? Boleh. Halo semuanya, halo Palembang. Kenalin, nama aku Meisha Salwa. Saat ini aku usianya 22 tahun dan sekarang lagi fokus berkarir jadi penulis buku. Kegiatan sekarang. Oke, jadi menjawab pertanyaan dari pemirsa juga ya. Jadi umur Meisha Salwa ini 22 tahun. Beda setahun dengan aku, Cek Fili. Benar, beda setahun juga dengan kita. Kita kan 23 tahun. Betul, ya. Jadi memang hari ini kita bakal ngobrol dengan Salwa terkait dengan penulisan buku begitu ya. Karena memang Salwa ini penulis muda yang bertalenta dan sudah juga punya buku begitu ya? Iya, sudah punya. Alhamdulillah. Baik. Nah, kalau untuk Salwa sendiri mulai suka menulis, ini sadarnya itu pas kapan sih Salwa? Kalau untuk menulis itu memang dari kecil sudah familiar dengan menulis, membaca, berbicara. Jadi 3 poin itu sih. Yang kemudian akhirnya jadi bisa jadi penulis buku itu prosesnya panjang banget. Ketika udah sering sharing di sosial media, yang akhirnya kemudian banyak penerbit yang melirik, di mana oh ini ada potensi, dan begitu ada offering, ada penawaran, akhirnya ya ambil karena emang udah di bidang itu. Jadi sebenarnya faktor luck juga ya. Tidak ada kepikiran merujuk ke gimana ya caranya, nggak trying too hard untuk ke arah sana, tapi kalau misalkan emang udah jodohnya gitu ya, pasti ada aja jalannya gitu. Oke, jadi pada intinya memang berawal dari hobi ya. Ya, hobi. Berawal dari hobi nulis, dan memang penulisan itu selalu dikaryakan lewat sosial media. Benar. Betul sekali. Ada pola dan jalurnya tuh. Betul. Nah, kalau kita lihat ini sampai dengan saat ini ada berapa buku yang sudah ditulis sama Salwa? Untuk saat ini memang baru 1 buku di tahun November 2022 lalu, dan sekarang lagi penulisan buku kedua. Jadi memang comebacknya setiap setahun sekali. 1 tahun sekali, tapi itu lumayan. Maksudnya untuk mood menulis kan tidak mudah ya Salwa, karena kita butuh mood gitu-gitu nggak sih kalau untuk menulis? Kalau menulis itu sebenarnya kalau di dunia industri kreatif Kak, karena kan sekarang aku kerjanya banyak di industri kreatif, itu penderitaan sama emosi itu sama dengan kreativitas. Jadi ketika kita banyak masalah, banyak pengalaman, terus banyak hal-hal yang kita hadapi, jadi kemudian itu nanti jatuhnya jadi kreativitas. Kalau udah terbiasa di ruang lingkup kreatif tadi kan. Jadi kalau untuk mood sendiri bukan untuk aku kayaknya mood nulis, enggak, tapi lebih ke banyak sih, setiap hari kita mengalami momen dan itu bisa dijadikan sebuah karya. Betul. Jadi kan makanya penulis itu jadi penulis, dia bisa menceritakan dan membuat suatu
karya dari sebuah tulisan itu, dari setiap momen. Betul. Jadi memang kalau galau itu nulis, lagi senang nulis, begitu kan ya? Bisa. Jadi nanti dituangkan dalam satu cerita dan akhirnya jadi buku. Betul sekali. Jangan kalau misalnya sedih, bebalan, nulisnya di sosial media, Fili. Jangan, tidak berguna, tidak dapat duit. Iya. Oke, nah kalau tadi kan kita sudah ngobrol-ngobrol nih dengan karya dari Mesya Salwa ya, Mesya Salwa. Nah kalau untuk judul dari bukunya sendiri ini apa, Mesya? Buku pertama itu buku Creating a New Life. Jadi menceritakan tentang gimana caranya seseorang bisa membuat kehidupan yang baru di kehidupannya. Karena jujur, aku memang berasal dari latar belakang yang bukan punya privilege ataupun dari keluarga menengah ke atas atau anak pejabat dan lain sebagainya. Tapi bener-bener kayak semua hal yang aku bangun itu akhirnya dari nol. Mungkin kedengaran kayak klasik banget ya, tapi emang bener kita tuh bisa membuat kehidupan kita yang baru gitu. Betul. Tapi bener-bener dirombak semuanya gitu, mulai dari habit, dan itu bisa dibuat sebenarnya. Ya. Jadi memang berawal dari keinginan untuk merubah hidup begitu ya. Memang keinginan dari diri sendiri dan alhamdulillah itu bisa merubah segalanya sekarang ya. Memang itu jadi bentuk kebanggaan dari diri sendiri juga. Betul. Nah, kalau untuk dari buku Creating a New Life, mungkin bisa di-spill sedikit sih inti dari buku itu apa sih, Salwa? Inti dari bukunya itu tadi, Creating a New Life, membuat kehidupan yang baru. Ketika mungkin banyak orang mikir semua hal yang dicapai harus dilakukan dengan privilege, bantuan orang lain, tapi sebenarnya diri kita sendiri dengan usaha yang sangat keras itu bisa ngebantu diri kita untuk merubah kehidupan itu. Jadi misalnya kita ngelihat sekarang public figure di TV sekarang, kita lihat kisah kesuksesannya, hal yang dicapainya. Nah, kalau aku dulu pas usia 15 tahun, 16 tahun, aku ngelihat kayak sering nontonin Mbak Najwa Shihab gitu kan. Aku pelajari dia setiap harinya ngapain. Oh, ternyata olahraga, lari pagi, dia baca buku minimal berapa gitu. Jadi melalui meniru kebiasaan-kebiasaan orang yang sukses itu, kita jadi otomatis at least sedikit banyak tuh mengikut pola hidup yang sehat, pola gitu ya. hidup yang sehat tadi. Nah, ini kalau di layar kita lihat Salwa lagi ketemu sama Najwa Shihab tadi, ada beberapa momen juga ketemu sama Bang Helmi Yahya juga. Nah, itu boleh diceritakan bagaimana bisa ketemu dengan penulis-penulis ataupun juga legend-legend TV nih. Ada yang tadi siapa yang tadi pakai corak warna corak itu? Nah, ini Najwa Shihab, ini Helmi Yahya. Ini dalam rangkaian acara apa, Salwa? Kalau Pak Helmi Yahya ini ketemunya di acara kayak seminar gitu. Nah, jadi teman-teman memang mungkin banyak orang yang nggak terlalu suka gitu datang ke seminar motivasi. Tapi sih kalau aku pengen langsung ngelihat figur itu seperti apa terus hal-hal apa yang dibicarakannya. Jadi itu nggak cuman kita bayar untuk ngelihat beliau aja, tapi kita bisa berhadapan langsung. Itu ketemunya Pak Helmi Yahya di Palembang? Lupa itu Palembang Hub kalau nggak salah. Oh, di Sudirman kalau nggak salah. Jadi ya. memang info-info yang ketemu motivator itu nggak semua orang tahu karena nggak semua orang nyari. Kalau orang kan nyarinya mungkin pagi-pagi apa yang viral hari ini. Benar, gitu kan. Jadi memang itu berdasarkan dari niat diri sendiri juga. Info underground, betul sekali. Jadi kalau misalnya kita memang pengen sukses, kita yang cari sendiri informasi itu. Betul sekali. Kalau ketemu Mbak Najwa itu memang dulu pernah sempat dikasih buku. Seperti yang aku bilang tadi, aku sering banget ikut seminar, webinar. Sebelum aku jadi orang yang diundang di webinar gitu. Jadi setelah banyak ikut, sudah nyemplung lah di dunia tersebut gitu ya. Jadi akhirnya di hokinya dikasih buku sama Mbak Najwa Shihab itu, dikirimin gitu. Jadi setelah dari situ kan kontak-kontakan, jadinya ya udah setelah aku punya buku, ngasih tahu nih Mbak, ternyata aku punya buku nih sekarang. Ya dia turut bangga dong. Karena ibaratnya regenerasi kan. Berkat kehadiran dan sosok dia menginspirasi dan berkelanjutan, sustainable gitu. Betul. Saya juga suka sama Najwa Shihab nih karena memang argumennya itu memang mantap begitu ya kalau lagi wawancara dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau kita cerita tentang Creating a New Life dari Salwa sendiri, ini kalau proses dari mulai terfikir akan membuat suatu buku, lalu produksi, lalu dipasarkan, ini waktunya berapa lama Salwa? Sampai akhirnya, oh ini bisa dibeli nih gitu. Waktunya itu dari Juli tahun lalu, penulisan Juli, Agustus, September. Sebenarnya Agustus sudah selesai, tapi memang proses dari penerbit itu kan
butuh proses ya. September, Juli, Agustus, September, Oktober, November. November itu udah launching. Jadi nulisnya cuma 1-2 bulan. Terus proses-proses administrasi dan lainnya November udah di launching. November. Jadi artinya kurang lebih sekitar 7 bulan atau 8 bulanan ya? Iya. Sampai 1 tahun akhirnya dipasarkan begitu ya? Benar. Baik. Nah kalau itu melibatkannya dari pihak-pihak penerbit Gradient Media Tama. Ya, oke. Jadi memang itu semuanya dari Salwa atau memang di cover atau nanti kerjasama dengan siapa lagi untuk? Enggak, karena memang misi penerbit itu adalah nemuin penulis di seluruh Indonesia. Ini memang di Palembang kebetulan aku gitu dapatnya. Jadi mereka itu setiap tahunnya memang cari figur-figur yang potensi, yang layak. Sehingga ketika di Palembang nemunya aku, berarti aku gitu. Oh, jadi memang di setiap kota ternyata memang mereka mencari bibit penulis yang memang punya karya, punya passion di nulis, akhirnya mereka offering hal tersebut. Jadi tinggal ya udah berkarya aja, nggak mikirin administrasi dan lain sebagainya. Jadi mereka semua yang handle begitu ya. Bener, sampai promosi dan lainnya. Dan ternyata mereka juga udah ngegambar gitu. Ngegambar tuh dalam artian kayak dalam 2 tahun terakhir aku tuh ngapain aja gitu. Jadi emang nggak tiba-tiba langsung ditawarin. Udah di portofolioin dulu, profiling. Ya. Jadi memang sudah di skema begitu ya. Si Salwa sudah menulis buku, dikeluarkan, akhirnya nanti seperti apa begitu ya. Memang sudah difilter dan sudah dipilih. Mungkin bagi teman-teman yang nonton sekarang, berhati-hatilah bersosial media. Betul. Karena semuanya dipantau, kan kita nggak tahu. Bener, karena memang generasi muda harus pintar menggunakan sosial media ya. Jejak digital dan track record itu ada. Betul, karena sosial media itu bisa menjadi branding, social branding kita atau justru menjadi menjadi bumerang juga untuk kita ya kalau memang kita nggak bisa gunainya dengan maksimal begitu. Mungkin aja ada perusahaan atau orang yang lagi pengen jadiin kita sesuatu, ternyata ketika ngelihat kita ada head comment atau gimana, nggak jadi deh ini gitu kan. Udah tahunya berpahala terus udah ini di sosial media itu. Fotonya kok ini filter foto untuk di post juga harus mikir-mikir lagi gitu ya. Kira-kira bakal ada head comment atau seperti apa. Oke, tadi kan kalau untuk proses pembuatan buku ini mungkin kalau untuk ambil simpelnya itu 1 tahun lah kita anggap gitu ya. Nah, kalau untuk kendala-kendala yang pernah Salwa lalui dalam menghadapi pembuatan proses buku itu gimana, Salwa? Kehilangan jati diri sebenarnya. Itu mungkin bisa diceritakan? Jadi kalau misalkan kita kehilangan jati diri itu, kita pengen terlihat bagus dan sempurna kan di penulisan itu. Tapi ditarik balik lagi ketika diskusi sama penerbit dan tim gitu kan. Oh ternyata jadilah diri kamu dan harus melakukan acceptance, penerimaan di buku itu. Jadi bukan untuk terlihat buku itu bagus, tapi bagaimana emosinya dapet, bagaimana bisa mengambil hal-hal yang bermanfaat dan menginspirasi di buku itu. Jadi itu sih sebenarnya kehilangan jati diri ketika kita tuh udah tahu kita bakal dibaca sama orang, jadi kayak harus bagus. Nah itu udah mulai aneh tuh karangannya, udah real mengarang. Tapi kalau misalkan pas awal-awal bikin bukunya passion gitu kan di hal tersebut. Jadi mungkin teman-teman di sini ada yang lagi pengen bikin buku atau kepikiran gitu ya. Mungkin itu bisa jadi pembelajaran lah, tips untuk tetap stabil dan kontrol diri untuk nggak kehilangan jati diri. Jadi justru tantangannya adalah diri sendiri ya. Mengendalikan diri, mungkin juga judgement orang di luar seperti apa itu yang dipikirin mungkin overthinking kan. Betul, setiap malam overthinking. Tapi justru overthinking itu yang mungkin bisa jadi bahan ya. Sebenarnya kan kayak jadi kita harusnya lebih serius lagi gitu kan. Nah kalau inspirasi dari Salwa sendiri siapa? Penulis buku paling favoritnya Salwa? Tapi nanti mungkin bisa dijawab. Boleh nanti. Karena kita bakal lewatin satu jeda dulu. Dan nanti kita bakal ketemu di segmen kedua, jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Halo Palembang.
Dan terima kasih pemirsa masih di Halo Palembang dan kita masih ngobrol dengan narasumber kita hari ini yang juga berprestasi, generasi muda masih umur 22 tahun Cek Filie dan sudah punya satu buku dengan tema kita hari ini Jejak Inspirasi Kisah Penulis Muda dan Prestasi Penuh Makna. Betul sekali. Dan di segmen 1 tadi kita sudah menanyakan hal mengenai inspirasi Salwa untuk penulis. Betul. Dari seluruh penulis yang ada di Indonesia ini, siapa sih inspirasi Salwa? Inspirasinya, aku suka puisi, Betul. jadi sudah pasti aku suka Hairil Anwar. Oke. Gitu. Jadi penulisannya tuh yang seperti berima, bermakna, itu aku suka. Jadi ada banyak buku puisi sebenarnya yang aku baca. Sebelum jauh baca buku-buku self development. Tapi kalau penulis luar negeri itu aku suka sama penulis buku 48 Laws of Power. Ya. Oke. Sulit menyebutkan namanya, tapi itu bukunya dan penulis itu yang aku sukai. Ya, mungkin bukunya meaningful ya, jadi memang banyak kisah yang bisa diangkat dari sana. Tapi kalau kita berbicara tentang buku Salwa ini kan tadi sudah punya angan-angan untuk punya buku yang kedua. Yeah. Ini sudah sampai tahap mana? Boleh di-spill nggak sih? Kalau saat ini di tahap penulisan masih. Masih tahap penulisan. Penulisan baru banget, karena kan Juli mulainya. Ya. Kalau untuk revisi dan segala macam itu apakah ada Salwa? Ada itu. Jadi kita sistemnya kita bikin karya, nanti didiskusikan, difilter, ada editor juga. Gitu. Jadi kayak Editornya dari penerbitnya atau? iya, semuanya dari penerbit. Kan masih kayak agensi lah ibaratnya. Kita satu kolaborasi gitu ya. kolaborasi di situ. Baik. Oke, dan kalau misalnya untuk deadline-nya sendiri ini, Salwa, kalau untuk proses revisian sekarang masih banyak nggak? Banyak banget nggak? Boleh di-spill dikit-dikit? Dia di revisinya itu sekaligus, Kak. Oh, langsung Ya, sekaligus? sekaligus. Jadi kita bikin dulu, ibaratnya kita menuangkan apa yang pengen kita jadikan karya, nanti didiskusi, difilter, direvisi tadi. Ya. So far sih kalau dari buku pertama itu sedikit, karena buku aku itu udah storytelling, jadi mungkin di cut dikit-dikit aja sebenarnya. Oke, betul Ya. sekali. Boleh di-spill nggak sih ini apa temanya lah gitu? Kalau di buku yang pertama kan Creating a New Life. Nah, kalau yang kedua apakah cycle dari yang buku pertama atau justru beda? Iya, masih ada korelasi, tapi yang kedua ini lebih dominan ke perempuan. Jadi banyak premis-premis tentang perempuan di situ. Kalau untuk judulnya udah bisa dikasih tahu belum? Belum. Sorry ya, Ini kalau yang mau jalur VIP katanya. Benar, jalur Hubungi VIP. manajernya Salwa langsung ya. Jalur VIP ya. Sering-sering DM juga mungkin ya. Mungkin Kak Salwanya bisa berbaik hati untuk memberikan spill judul terlebih dahulu. Betul. Atau justru ini harus dibeli dulu. Nah, kalau mau beli buku Salwa ini bisa dapat di mana? Bisa di seluruh Gramedia di Indonesia, di online, di TikTok Shop. Ya. Betul. So far di semua e-commerce dan di seluruh Gramedia di Indonesia udah bisa. Oke. Tapi kalau untuk yang buku kedua harus PO dulu atau nanti justru nunggu launching? Kalau seperti siklus pertama itu bisa PO gitu. Ya. Oke. Jadi ada rules-nya, jadi follow aja dulu. Oke. Info-infonya. Jadi semuanya disebarkan melalui sosial medianya Salwa. Iya. Jadi harus follow sosial medianya biar dapat informasi update-nya. Apa ya. Instagramnya Salwa? Meisha Salwa. Meisha Salwa. Nah, jadi buat Mace-Bice yang pengen tahu informasi lebih mengenai buku-buku ataupun pengen menjadikan Kak Salwa ini sebagai inspirasi gitu ya, nah bisa langsung follow Instagramnya. Oke, Kak Salwa. Jadi kan kalau untuk di titik sekarang ini yang sudah di umur 22 tahun, sudah menciptakan buku, sudah banyak sekali pengalaman-pengalaman. Nah, mungkin bisa diceritain nggak dulunya itu sebelum berkarir sebagai penulis, itunya dari apa dulu? Latar belakangnya itu sekolah SMK sebenarnya. SMK Akomodasi Perhotelan di Palembang. Setelah itu langsung kerja. Jadi memang di kelas 2, 3 SMK itu aku udah part time. Jadi sekolahnya dari jam 7 pagi, pulang kan jam 5 sore. Nah, tapi dari sekolah itu memang delegasikan siswanya untuk menciptakan sumber daya manusia yang bisa bekerja gitu, siap bekerja. Jadi didelegasi di beberapa hotel di Palembang untuk kerja dari jam 2 siang itu pulangnya jam 12 malam. Gitu. Jadi abis dari situ ya banyak lah pengalaman kerja, kayak jadi telepon operator, terus jadi sales and marketing, terus jadi presenter, pernah di Dinas Kominfo Kota juga. Jadi berkaitan dengan penulisan, berbicara,
membaca, jadi sudah akhirnya makanan sehari-hari Iya, begitu ya. berkorelasi. Jadi memang kita lihat Salwa ini pekerja keras. Benar. Bahkan dari SMK sudah, ya salut loh, karena jarang sekali anak-anak SMK yang sudah punya kerjaan, yang Benar sudah punya sekali. karir sampai di umur 22. Nah ini juga kabarnya Vili dan juga pemirsa yang ada di rumah, Salwa ini pernah menjadi pembicara di gedung DPR RI. Iya, Betul ya ini? Ini luar dalam biasa. rangka apa? Boleh dikasih tahu ke pemirsa yang ada di rumah? Oke, jadi di DPR RI itu pemirsa memang sering mengundang pembicara-pembicara yang layak, yang menginspirasi. Jadi kebetulan pas tanggal, aku lupa tanggalnya berapa, Iya. sebanyak webinar itu temanya muda bertalenta, muda berkarya. Jadi memang pas karena memang aku baru ngeluarin buku, terus juga aku banyak pengalaman kerja gitu kan. Jadi ketika dilihat hal tersebut di sosial media, kemudian diundang di DPR RI langsung gitu, ya udah datang. Di sana Jadi semuanya, audiensnya siapa? audiensnya itu dari internal dan eksternal, Iya. hybrid gitu. Oke. Jadi. Kalau untuk umur Meisha yang sekarang ini masih 22 tahun dengan pencapaian yang sudah sampai saat ini, dan kemarin juga ada pengalaman langsung diundang Ini oleh nih, DPR RI. Kita lihat di gitu. layar. Ini ya. lagi Perasaannya itu kegiatannya. bagaimana, Meisha? Perasaannya tuh, wah bisa juga ya orang Palembang menginspirasi, karena kan semua orang mengira aku orang Jakarta kan. Oke. Jadi setiap kalau misalkan ditanya, oh orang Palembang, oh orang Palembang, langsung teringat di figur-figur yang lain seperti Pak Helmi Yahya, Benar, yang lain. Iya, Dan kebanyakan di Jakarta itu megang loh orang Palembang. Banyak Iya. Banyak orang prestasi Palembang, ya. Banyak. Kenapa masyarakat ataupun mungkin followers dari Salwa itu banyak yang ngira kalau Salwa itu orang Jakarta? Apakah memang sering ada pengalaman lebih di Atau- situ? Karena mungkin gaya berbicaranya di Oh. sosmed. Oke. Gitu. Kalau biasanya kalau Palembang mendok Palembang Iya, ya, tapi Salwa kan menciptakan brandingnya bahwa universal, bisa dimengerti Iya, oleh semua orang. betul sekali. Nah ini kegiatannya seminar saja atau juga ini kunjungan ya sepertinya ya Salwa ya? Iya, diajak jalan-jalan keliling, ternyata luas banget, lumayan pegel. Betul? Tapi banyak hal-hal yang bersejarah gitu loh. Ada story-nya, nggak cuman gedung yang besar aja, tapi Betul. ada museum juga. Kita bisa lihat, sebenarnya kita bisa kunjungan juga. Oh. Terbuka untuk umum. Asalkan jelas tujuannya. Ya. Itu ada Bu Reda Gaudiamo juga. Itu kalau teman-teman tahu itu seniman yang banyak banget karyanya. Jadi maksud aku tuh kayak banyak banget seniman yang kita nggak ketahui, Iya. yang harus kita kenali gitu. Karena Di situ inspirasi lucu sih. semua ya. Nah itu ketemu sama siapa aja di DPR RI Salwa? Tadi yang di meja barengan Salwa? Kalau yang di meja itu moderatornya. Oh moderator. Moderator. Kalau untuk influencernya di sana hanya Salwa? Salwa. Pemateri Salwa tunggal aja. jadi ya? Sama Bu Reda Gaudiamo itu. Oh, Makanya berdua. kaget di collabin sama ibu itu karena ibaratnya jauh lah. Iya. Jauh tuh Iya, dalam iya. artian aku masih baru banget kan. Ya, Tapi ya itu bersyukur sih dan bangga bisa di collabin sama seniman yang udah senior. ya. Kebanggaan diri sendiri ya. Betul. Nah kalau kita lihat ini salah satu diundang ke DPR RI. Lalu ada kegiatan-kegiatan biasanya yang spekta yang sudah dilakukan sama Salwa selain DPR RI tadi? So far sih aku banyak ngisi pembicara, jadi menurut aku Ya, itu ya. spektakuler, bisa ngisi acara tuh seminggu tuh sekali. Oh. Jadi dalam sebulan bisa 4. 5-4 gitu. Jadi dari tahun 2020 udah terkumpul lah 100 Webinar. ya, Iya, 100 100 seminar, event ya. seminar Hmm. gitu. Oke. Dulu memang kayak pas sekali diundang di Unsri, itu pertama kali, aku kan belum ada pengalaman kan. Tapi Iya. kayak ya udah langsung ambil aja dari situ, aku langsung targetin, wah ini harus jadi pembicara 100 event lebih gitu. Iya, Kegiatannya ngomong aja gitu kan. Iya, iya. Tapi ternyata kejadian. Jadi kayak dari optimis tadi, walaupun nggak dikejar, karena kita nunjukin kualitas diri dan hal yang maksimal di perform pertama kita itu langsung berkelanjutan terus sampai Oke. sekarang. Track record dan jejak digital itu juga bagus gitu ya. Bahkan hari ini jam 12 nanti ada webinar. Wow, luar Oke. biasa ya. Di usia 22 tahun tapi banyak sekali ini Betul. pengalaman. Kalau kita berdua Cak Fili umur 22 nih masih main caingkling. Masih main ye. Bener sekali. Kalau Salwa sudah keliling ada DPR RI, betul sudah sekali. mengisi webinar ada 100 lebih katanya ngomong. Nah, kalau kita berbicara tentang persiapan, ini kan dari acara
satu acara, misalnya kayak Ya. pagi ini live di Halo Palembang, nanti siang mau ada live lagi kemana gitu. Nah, persiapan yang dilakukan Salwa tuh setiap harinya sebelum on air atau on cam itu seperti apa sih, Salwa? Be real sebenarnya. Oh, be real aja. Iya. Jadi mungkin ada banyak orang yang mempersiapkan matang-matang gitu. Tapi kalau Salwa sendiri kan karena kegiatannya mungkin kita nggak tahu apa ada mendadak Ya. atau gimana. Jadi ternyata harus membangun diri yang real. Jadi ketika mau di on cam kapanpun bisa gitu. Ya, ya. Udah ada di dalam diri. Nah, minusnya adalah mungkin tidak bisa meromantisasi momen. Mungkin kayak di DPR RI kemarin kan, ada orang yang mungkin selebrasi atau mungkin kayak momen. Nah, tapi Salwa tuh kayak, oh oke, udah selesai gitu. Jadi sulit mengekspresikan rasa bangga dan momen itu loh. Ya, ya. Jadi kayak sesaat doang, besok-besoknya udah ada lagi. Jadi nggak boleh berasa puas yang berlebih gitu. Ya, ya. Oke. Tapi kalau persiapan materi dan lain sebagainya, mungkin itu disiapkan satu kalau hari atau jauh-jauh hari biasanya Salwa siapin? Iya itu tadi Kak, ada di diri sendiri. Oh. Nggak bisa disiapin. Memang sudah dari pengalaman pribadi. Jadi memang yang Jam terbang dibagikan ya. biasanya adalah hal-hal pribadi ya, begitu ya. Karena kan memang sekarang Salwa ini sudah melalui 100 lebih seminar mungkin ya, dan juga webinar. Jadi kalau mungkin yang pertama adalah rasa gugup gitu ya. Tapi kalau sudah ke 100 kali kan itu udah jam terbang. Betul. Tapi kalau Salwa melihat pribadi generasi muda di zaman sekarang ya, mungkin tidak banyak orang yang punya kesempatan seperti Salwa bisa nulis buku, punya kesempatan kerja di berbagai tempat, mengisi webinar. Nah, kalau Salwa melihat generasi muda kita tuh sekarang apa sih yang kurang sehingga bisa sampai di titik seperti Salwa gitu maksudnya? Yang kurang. Ya. Kebanyakan gengsi. Oh, gengsi. Bukan kekurangan tapi kebanyakan gengsi. Karena kan dulu aku kerja, ya udah kerja aja. Mungkin terlihat oleh orang lain, oh ngelap piring, jadi waitress gitu. Terus, tapi ya kita kerja aja, tulus aja gitu. Iya, iya. Yang sampai akhirnya orang tahu kemampuan dan kompeten kita. Oh ini cocoknya jadi ini. Jadi biarlah orang sendiri Yang yang menilai nantinya menempatkan gitu kita ya. ke tempat yang lebih baik. Ya. Yang Jadi penting kita kalau- melakukan hal itu gitu Benar. ya. Terus hal yang penting kerja aja dulu gitu ya, kerja dan maksimal. Karena memang zaman sekarang ya Salwa, anak-anak muda ini kalau disuruh ngelap piring di rumah beda galap lagi anak gaul. Nah, Justru kalau di luar dunia itu, aduh keras banget sih. betul. Apalagi di dunia TV. Nah, jadi yang lagi di belakang kamera sekarang ya, yang lagi tidur cepatlah bangun ya. Tampar kamu dengan materi kami hari ini. Betul. Salwa memang memberikan inspirasi bahwa anak muda itu jangan gengsi, Betul jangan sekali. malu. Asal kita bisa mendapatkan hasil sendiri, itu pasti lebih puas. Ya Betul kan, benar ya? sekali. Oke. Nah, Salwa, kan ini kan sekarang di umur 22 tahun ya. Jadi banyak anak-anak yang umurnya 22 tahun di luar sana tuh masih banyak main gitu ya, kumpul-kumpul sama teman-temannya. Nah, kalau Salwa kan sekarang lebih fokus ke webinar, seminar Iya, dan lain. Nah, untuk perasaannya sendiri itu bagaimana? Mungkin bisa dikasih juga biar jadi motivasi untuk masyarakat yang ada di rumah. Kalau dulu pas sekolah itu mungkin temenannya nggak terlalu intens ya, apalagi dulu pernah COVID juga kan. Nah kalau perasaan sendiri karena sudah terbiasa bekerja setiap hari, menurut aku tempat kerja itu ya playground aku gitu, mainnya di situ. Jadi Oke. ketika mungkin aku main sama teman-teman, suka bengong sendiri. Ini dapat apa ya kira-kira hari ini? Bukan dalam artian materi, tapi lebih ke kadang ngomongnya juga nggak penting gitu, kayak ngomongin orang gitu kan. Banyak Kadang gibah ya. menguras energi gitu, bukan Oke. untuk jadi sok paling suci, tapi kayak ini kira-kira pas pulang tidur ke rumah apa ya, dapat apa ya gitu. Suka mikir kayak gitu. Oke. Jadi mentalnya udah terbentuk lah Oke. dari SMA. Tapi sampai sejauh ini belum ada ya, nggak ada lagi perasaan yang kayak, aduh kenapa ya aku nggak diajak lagi segala macem. Ada nggak perasaan kayak gitu? Itu dari SMA emang Udah ya? dulu tuh nggak tren Kak kalau nongkrong-nongkrong gitu. Kayaknya baru sekarang ya? Iya. Atau gimana? Dulu aku SMA nggak ada nongkrong-nongkrong tuh. Oke, Belum banyak coffee shop. Betul. Generasi sih mungkin. dan mungkin juga dari teman-temannya yang sudah langsung ibaratnya tuh, oh udahlah Salwa kan mungkin sibuk gitu ya. Bisa Jadi jadi. memang Jadi memang sudah membatasi diri dengan hal-hal yang menguras sekali. energi dan menguras Iya. uang ya. Yang penting kita kerja cuan-cuan gitu. betul sekali. Karena memang banyak ya alasan-alasan dari macet-bicek mungkin ya, ataupun Ya. masyarakat yang ada di Indonesia ini bahwasannya umur yang masih muda itu Betul. takut
takut untuk bekerja lebih dulu segala macam karena takut ditinggalin teman nantinya, mungkin takut nggak ada teman lagi. Tapi justru kalau kita sudah sampai di titik seperti Salwa, temannya datang sendiri. Banyak teman. Iya kan? Kalau udah bagus lingkungannya pasti datang sendiri nanti. Dan juga yang datang juga yang bagus-bagus, amin gitu ya. sekali. Nah kalau kita lihat Salwa sudah warawiri nih webinar, mengisi tadi ada diundang juga ke DPR RI. Menurut Salwa tantangan di webinar mana sih yang paling sulit, kayak misalnya aduh takutnya salah ngomong, aduh gini audiensnya gini gitu. Ada. Di mana? Ketika kita kan kalau pembicara itu nggak sendiri kan, Betul. ada moderator, Ya. ada MC. Nah, ketika MC ataupun moderator itu nggak bisa menghargai lawan bicara, bahkan narasumber itu, wah nggak enak banget. Jadi kayak sekarang nih, kita kan ngobrol, ada lawannya, kita Betul. eye contact, kita saling agree, Ya. even dalam body language Ya, gitu. ya. Nah, ada tuh waktu itu pernah di Lampung, aku nggak mau sebutin acaranya, pokoknya di Lampung, MC-nya itu sibuk ngurusin kabel itu di atas panggung dan Ya, ditonton mungkin 300 lebih orang Ya, di ya. hall besar gitu kan. Kita lagi ngomong, dia di sebelah nih kayak, oh iya ini. Kayak ngobrol, kalau mau teknis ya udah silahkan Ya. teknis dulu gitu. Itu yang mengganggu. Jadi kayak nggak merasa dihargai. Iya. Jadi kita itu ke distract tantangan. ya. Bener. Padahal kan punya job desk masing-masing Dan sebenarnya hari gitu itu ya. aku nggak maksimal webinar. Jadinya unmood jadinya ya. Dan pemirsa, kita masih bakal ngobrol lagi, ada satu segmen. Jadi mungkin untuk pemirsa yang masih penasaran tentang sosok Salwa, hari ini kita hadirkan di Halo Palembang. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Halo Palembang. Dan kembali lagi kita pemirsa di Halo Palembang, segmen ketiga, segmen terakhir ya. Dan juga kita masih ngebahas tentang prestasi generasi Z di zaman sekarang. Ini ada narasumber kita yang sudah memang banyak pengalaman ya, mulai dari pengalaman menjadi pembicara, lalu juga pekerja, begitu yang menghasilkan, dan juga alhamdulillah sampai dengan di titik ini. Betul sekali. Dan juga Salwa, dengan seluruh pencapaian yang sudah Salwa dapatkan Ya. hari ini gitu kan. Nah mungkin dari masyarakat ataupun mace-bice yang ada di rumah juga masih pengen tahu untuk lingkungan masa kecil Salwa itu seperti apa sih gambarannya? Oke, mungkin banyak orang yang mengira Salwa itu pasti anak orang kaya ini, pasti privilege dan lain sebagainya gitu, bisa dapat relasi, kenal orang-orang besar gitu. Tapi sebenarnya itu tumbuh dari diri sendiri. Nah, kalau masa kecilnya sendiri, padahal aku tinggal di lingkungan rumah susun dulu, kecilnya. SD di rumah susun, SMP juga di SMP 2, itu kan lingkungan rumah Tahu susun. yang dekat namanya gereja kan. ayam ya? Iya. Mang Dadang ya? Mang Dadang kan SMP dulu. Iya bener. Jangan-jangan kamu di situ dulu. Jadi kayak memang ibaratnya tuh masih gelasnya masih kosong kan. Ya. Nah, justru gelas yang kosong itu jangan diisi yang buruk-buruk kan. Betul. Dulu lingkungan rumah susun itu bersih-bersih aja sih, kayak masih apa? Seperti layaknya perumahan lah. Perumahan, gitu ya. bener. Nah, setelah SMA kan pindah kan, pindah ke di arah Pusri gitu rumahnya. Nah, di situ mulai terbentuk lagi lingkungan yang baru. Oke. Jadi semuanya itu dimulai dari lingkungan pekerjaan. Pas jadi waitress SMK itu, ngelihat kan di hotel kan banyak orang-orang besar gitu kan, kita melihat toko apa gitu. Nah, di situ jadi inspirasi, jadi contoh, jadi panutan. Pejabat-pejabat juga sering datang mungkin ya, jadi contoh memang dan panutan. lingkungan mempengaruhi pola pikir, pola berbicara juga. Even dari menengah ke bawah, ya bisa, harus dari diri sendiri yang mendobrak untuk jadi Betul. menengah ke atas. Itu kan masih muda gitu, masih panjang Betul. perjalanannya. Banyak kok cerita, sebenarnya Jo Taslim itu kan salah satu artis dari Palembang ya, yang sukses. Dia dulu memang dia jual cakwe pagi-pagi, ngerewangi bapaknya jual cakwe, tapi akhirnya bisa jadi selebriti seperti Aduh lo itu. dulu jual cakwe seganteng itu ya. Iya. Lewat kamu momen-momen itu. Nah, kalau kita berbicara tadi kalau lingkungan masa kecil, nah itu kan pasti kolerasinya dengan pencapaian saat ini, Salwa. Mungkin boleh di-spill kepada pemirsa dari seorang Salwa yang dulu tinggal di rumah susun sampai dengan sekarang menjadi penulis, bisa dapat apa aja sih sekarang dari itu? Sekarang, kayaknya aku tuh banyak tidak terlalu kayak suka beli-beli barang. Ya. Nggak tahu ya, even kalau di ruangan pun nggak terlalu suka yang ruangan yang besar atau Ya, gimana gitu. Jadi memang sebenarnya behavior sendiri. Nah, kalau barang sendiri kayaknya aku lebih ke investasi. Kayak aku masukin di saham, obligasi, karena
aku kan pindah-pindah orangnya Kak ya. Jadi aku tidak prefer beli rumah karena menurut aku rumah itu harus ada yang ngurus, harus dibersihkan, harus bangunan dirawat gitu. Jadi itu akan mengundang pengeluaran baru lagi. Jadi aku nomaden hidupnya, pindah-pindah sesuai dengan pekerjaan yang saat itu lagi aku jalanin. Sampai di titik bener-bener aku fix tinggal dan menempati sebuah rumah gitu. Tapi kalau pencapaian lain kayak mungkin aku jadikan uang itu jadi uang lagi kayak ke bisnis kopi tiam gitu, ada di Palembang salah satunya Tashi namanya di Jalan Pangeran Aryo Kusumo di depan SMPN 1. Oke. Udah berjalan berapa tahun kalau boleh tahu kopi tiamnya? Baru banget sih, itu baru 5 bulan. Oh, baru 5 bulan. Karena kan bikin bisnis mungkin semua orang punya duit, bisa bikin, punya modal, tapi nggak langsung bikin bisnis yang bagus gitu. Nah, alhamdulillah ini bagus, berjalan lancar gitu. Ya, karena juga nggak banyak bisnis yang bisa survive ya. Nah, apalagi di tengah pasca pandemi kita memang harus bangkit lagi gitu ya. Tapi juga Salwa ini jadi inspirasi sekali ya, bahwa memang sudah di umur 22 tahun sudah punya bisnis, sudah punya buku. Nah ini Salwa sendiri memaknai diri Salwa di umur 22 tahun dengan segudang yang sudah punya itu seperti apa Salwa? Cita-citanya itu pengen kalau bisa nanti kita kan melihat dari orang tua juga ya, sebagai gambaran gitu. Oh ternyata kalau misalkan kita di masa tua ingin lebih santai, pensiun dini lah ibaratnya gitu kan. Kita harus kerja keras dan mengorbankan banyak hal gitu di masa mudanya. Jadi lebih kayak gitu. Alih-alih beli mobil mewah itu, karena aku sering disindir tuh, banyak duit kok nggak beli mobil karena aku nggak punya kendaraan. Pertama aku bolak-baliknya naik pesawat, ya nggak bisa beli pesawat dong sekarang. Kedua di Jakarta itu banyak MRT, kendaraan-kendaraan yang menurut aku lebih cepat. Kalau nyetir sendiri itu akan makan waktu dan capek badan gitu. Ada banyak banget sih yang mungkin anak muda harus ubah mindsetnya. Yaitu kalau ada duit jangan langsung selebrasi dulu cepet. Mungkin duitnya bisa ditumpuk. Kayak aku kan naruh di obligasi. Duitnya dari duit, bukan duitnya disimpan secara aman aja, tapi duit yang itu jadi duit lagi. Itu namanya compound interest. Bunga berbunga terus. Invest ya. Jadi yang awalnya kita 10 juta bisa 20 juta, bisa 30. Asal itu yang aman investnya ya. Iya, bukan yang dibodong. Jangan yang bodong ya. Pilih dulu. Oh iya, ini menarik sekali. Kalau cewek, apalagi sudah mempunyai pencapaian yang tinggi, udah punya duit yang banyak, pasti lebih identik sama barang-barang branded. Nah, kalau Salwa suka nggak beli barang-barang branded? Kalau dibilang suka itu pasti munafik ya. Kalau dibilang nggak suka itu pasti munafik. Tentu suka, tapi lihat dulu nih. Suka ngulik 3 bulan dulu. Ini barang branded ini apa ya? Yang jadi dia tuh worth it untuk dibeli selama 3 bulan ngulik. Oh ternyata jangka panjang pertama, terus kedua berpengaruh pada lingkungan. Ketika sekarang kan aku udah jadi pembicara, mungkin dilihat relasi lingkungan lebih ke presisius ya. Jadi ketika kita bawa barang ini bukan untuk pamer atau berpura-pura menjadi kaya, tapi lebih ke ketika kita berhadapan dengan orang yang mungkin bakal ngasih kita proyek, orang itu yakin setara dengan saya ini. Meyakinkan gitu. Tapi bukan untuk koleksi yang banyak begitu ya. Iya, enggak. Jadi memang kita bisa simpulkan bahwa Salwa membeli barang yang dibutuhkan. Iya, betul sekali. Bukan dibutuhkan oleh barang begitu ya. Jadi kalau misalnya mobil belum punya ya nggak apa-apa pakai transportasi publik bukan begitu karena ya. nggak ada uang, tapi memang minatnya belum ke situ gitu ya. Jadi pemirsa yang di rumah mungkin bisa dijadikan contoh bahwa memang yang saat ini karena kita melihat polemik yang terjadi ya Salwa di mungkin Salwa juga pernah beberapa kali dengar dari berita ada anak yang maksa ibunya mau beli barang-barang mewah, itu kan bikin sedih ya maksudnya. Sedangkan ini ada gadis usianya 22 tahun bisa kerja sendiri dengan tangan dan kaki sendiri gitu. Punya pemikiran yang memang sudah maju dan bagus ya untuk diri dan juga lingkungan. Dan saya penasaran ini Salwa dengan tanggapan dan respon orang tua. Kan kita lihat sejauh ini pasti bangga dong. Nah, tapi seperti apa bangganya yang diluapkan oleh orang tua Salwa? Kalau di rumah itu tadi nggak terlalu banyak selebrasi Kak. Sebenarnya. Jadi kayak oh ya bagus dipertahankan gitu, lebih ke nasihat-nasihat. Jadi kalau misalkan sekeliling kita sudah amazed sama kita, tapi kalau misalkan orang rumah amazed, kita juga mungkin nggak bisa kontrol diri gitu. Jadi orang rumah tuh lebih ke sebagai pengingat, reminder. Oh oke. Jadi kita nggak
star syndrome juga gitu kata orang kan. Memang dari didikan orang tua juga sebenarnya. Iya, jadi selebrasinya nggak perlu terlalu yang wah-wah banget, disyukuri, tapi untuk naik level lebih tinggi lagi harus down to earth ya. Sebagai reminder juga gitu kan. Oke, nah Salwa, kan sekarang kan udah jadi penulis buku gitu ya, penulis buku, dan udah ada cafe resto tadi namanya Tashi. Kenapa sih tiba-tiba terpikir juga pengen ikut ke dunia bisnis? Ke dunia bisnis itu fungsinya tadi ketika udah banyak uang gitu ya. Abis ini kawan-kawan ngechat galau nak minjem. Salwa minta tolong. Daripada pinjol ya. Daripada pinjol kan. Anak muda nanti mungkin kekurangan duit salah, kebanyakan duit salah, jadi bingung mau dikelolanya di mana gitu. Jadi kita emang harus disiapkan, dibekali sih dengan banyak belajaran. Jadi ketika kita punya banyak duit, kita nggak habis kayak gitu aja gitu kan. Kita udah siap nih, oh ketika saya punya duit sekian, oh saya siap untuk hal ini gitu. Bikin ini. Jadi jangan dulu mikirin kalau nanti saya punya dapat duit ini mau ngapain ya gitu. Tapi lebih ke harus udah siapin. Karena kita nggak tahu duit itu datang tiba-tiba kapan gitu. Jadi ketika duitnya itu udah datang, udah tiba, udah siap langsung dieksekusi gitu, dikemanain gitu. Jadi dengan duit yang ada dibuat bisnis biar lebih berkembang lagi uangnya. Iya. Nah kalau kita bicara tentang buku yang tadi ini, Creating a New Life, mungkin yang beda Salwa dari buku yang lain, apa yang ditumpahkan dalam sebuah buku ini dari Salwa yang buat? Mungkin buku pertama yang ngasih tahu kalau misalkan perempuan itu hidup bukan hanya untuk sekolah SD, SMP, SMA, kuliah. Setelah selesai kuliah, dilamar, jadi pasangan. Itu sih yang harus aku highlight. Jadi kayak mungkin perempuan di luar sana masih muda ya dihabisin untuk banyak hal bermanfaat. Di situ highlightnya sebenarnya. Karena kan kita sering terhighlight sama apalagi sama orang tua gitu kan. Oh, udah selesai kuliah ya? Udah buru nikah gitu. Mungkin kayak inget umur atau segala macam. Padahal kita tuh berhak juga loh kayak manusia lainnya gitu, kayak sesama gender gitu, laki dan perempuan gitu kan, untuk melakukan kegiatan lain. Iya, eksplorasi diri begitu ya. Jadi nggak hanya statusnya hanya lahir, sekolah, kuliah, kerja, gitu menikah kan? Gitu ya. Nah, apalagi kalau misalnya nanti kan sekarang umur Salwa 22, nanti berjalan 3 tahun ke depan pasti banyak yang nanya, kenapa belum nikah? Kenapa belum nikah? Nah, itu tanggapan Salwa seperti apa? Kalau tanggapan aku sih lebih ke ya nggak harus ditanggapin secara serius juga. Mungkin ya dibercandain aja lah. Karena kan setiap orang punya planning hidup masing-masing, jadi nggak harus pada saat itu marah-marah atau gimana. Enggak sih, kayak oh iya nanti diundang gitu, kayak gitu-gitu aja sih. Jangan terlalu template seperti itu sebenarnya. Betul, cukup kita tunjukkan dengan prestasi berikutnya Salwa ya. Nah kalau target dan prestasi Salwa ke depannya, mungkin kita bicara tentang 2 tahun, 5 tahun ke depan, Salwa melihat diri Salwa 5 tahun ke depan seperti apa? Pengennya. Dan cita-cita dan targetnya seperti itu. Pengennya itu tetap di dunia entertain ya, karena udah nyemplung di sini juga. Mungkin lebih pengen explore acting mungkin. Udah ada. Tetap berkarya lah, karena kan seniman kan, jadi kayak pengennya explore situ-situ. Jadi Salwa melihat dirinya sudah punya planning ya, mungkin bisa acting, mungkin bisa terjun lebih dalam lagi dunia penulisannya, mungkin bisa 5 tahun ke depan 30 buku yang diterbitkan begitu ya. Tapi pada intinya masih dalam satu lingkup gitu ya. Betul sekali. Oh iya, mungkin banyak dari Mace-Bice yang ada di rumah gara-gara nonton kita hari ini banyak yang kepikiran pengen jadi penerusnya Salwa. Nah, mungkin bisa dikasih Salwa tips ataupun tips mungkin buat generasi muda yang pengen jadi penulis buku juga. Jadi ini banyak juga pertanyaan di sosial media pasti ya, gimana caranya. Nah, orang lupa bahwa hal ini dicapai bukan tiba-tiba kemarin langsung ditawarin sama penerbit gitu. Betul. Ada banyak, oh ternyata pernah jadi waitress dulu, pernah jadi ini. Jadi tipsnya adalah perkaya diri. Ketika diri kita berkualitas, ada isi, ada value gitu. Nanti orang datang sendiri, akan banyak opportunity yang datang. Gitu. Jadi kalau misalkan kita nggak melakukan apa-apa juga kita nggak bakal
ditemukan oleh siapa-siapa gitu. Wah, Oke, luar biasa. baik Tepuk sekali. tangan dong. Itu setuju tuh aku yang terakhir. Ketika kita tidak Melakukan melakukan apa-apa, apa-apa. maka kita tidak akan ditemukan oleh siapapun. Luar biasa. Jadi jangan Pemirsa, iya, itu tadi obrolan kita 1 jam bersama dengan Salwa. Hari ini seorang penulis buku dan juga influencer Kota Palembang yang berhasil masuk mungkin ke dunia nasional ya. Sudah bisa Betul. dibilang bahwa memang sudah diundang juga di beberapa kegiatan yang penting dan juga spektakuler. Jadi untuk pemirsa yang ada di rumah, terus berkarya begitu ya, terus juga memanfaatkan dan mengeksplorasi diri. Siapa tahu nanti Anda adalah the next Salwa. Pemirsa Halo Palembang hari ini cukup sekian. Jangan lupa untuk terus saksikan Halo Palembang setiap hari dari jam 9 sampai dengan jam 10 cuma di PAL TV. Memang punya kaitu. Akhir kata aku Mang Cek Midun. Dan aku Cek Fili pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye.